satu masuk. Baik, kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai susunan pemerintahan. Ya, jadi dalam hukum administrasi negara itu kita juga mempelajari terkait susunan pemerintahan. Nah, kita tahu bahwa tentu sebuah negara itu ya dijalankan oleh pemerintah. Nah, pemerintah ini ya tentu ada komponen-komponennya ya, apa saja dan seperti apa bentuk pola pemerintahan itu ya berjalan. Nah, maka kita akan lihat ya, susunan pemerintahan. Nah, pertama saya ingin menjelaskan mengenai hubungan antara tingkat dalam pemerintahan. Nah, jadi pemerintahan dalam sebuah negara itu tentu ada tingkatannya. Ya, itu Anda sudah pernah mendengar pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan atau pemerintah desa, ya. Nah, itu adalah contoh tingkatan dalam pemerintahan. Ya, tentu ada mekanisme pola hubungan kerja antar setiap tingkatan-tingkatan itu, gitu, ya. Nah, ada pola hubungan pemerintahan itu yang disebut hubungan vertikal. Ya, vertikal itu artinya lurus ke atas atau ke bawah ya. Kalau dalam apa namanya pengertian bahasanya ya, jadi dia sifatnya ke atas atau ke bawah. Sedangkan horizontal itu kan ya ke samping atau setara gitu. Nah, hubungan vertikal ya, pengawasan kontrol dilakukan oleh badan-badan pemerintahan yang lebih tinggi terhadap badan-badan yang lebih rendah. Nah, ini ya. Jadi ada pola hubungan vertikal itu antar organ tadi ya, yang tadi dikatakan antar tingkatan itu, tingkat pusat, tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, desa, ya itu semua vertikal sifatnya ya, dari organ-organ atau badan-badan yang lebih tinggi ya terhadap badan yang lebih rendah. Nah, di sini berlaku fungsi pengawasan atau kontrol ya. Karena dalam pemerintahan itu tentu pemerintah yang lebih rendah itu bertanggung jawab kepada pemerintahan yang lebih tinggi. Nah, begitu. Maka berlaku kontrol di situ. Pemerintah yang lebih tinggi mengawasi yang ada di bawahnya. Misalnya pemerintah pusat itu mengawasi pemerintah provinsi mengawasi pemerintah kabupaten kota, ya. Pemerintah kabupaten kota mengawasi pemerintahan kecamatannya, lalu kecamatan mengawasi lagi kelurahan atau desa-desa. Nah, itulah yang disebut dengan hubungan vertikal, ya. Nah, dalam rangka apa, ya? Sebenarnya itu semua dalam rangka bagaimana negara ini berjalan. Karena apa? Ya, ya sebenarnya tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara ini yaitu tanggung jawab pemerintah pusat sebenarnya. Nah, namun pemerintah pusat itu tentu ya secara teknisnya tidak mungkin dia yang langsung, apalagi mengingat seperti negara kita ini ya yang sangat luas daerahnya, tentu perlu adanya pendelegasian kekuasaan. Nah, maka lahirlah asas seperti asas dekonsentrasi. Nah, asas dekonsentrasi itulah limpahan kewenangan ya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi. Nah, itu asas dekonsentrasi lahir ya. Nah, artinya pemerintah provinsi itu ya, gubernur itu merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat sebenarnya. Dia perpanjangan tangan dari presiden.
Jadi apa yang dilakukan oleh gubernur itu dalam rangka menjalankan tugas-tugas presiden yang sebagian besarnya. Nah, ya. Nah, itu azas akhirlah azas misalnya konsentrasi, tadi pelimpahan kewenangan, lalu ada azas desentralisasi, ya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah otonom, kabupaten kota, ya. Lalu ada lagi tugas perbantuan, yaitu pemindahan ya kewenangan dari pemerintah pusat atau provinsi ke desa-desa misalnya gitu. Nah, itulah fungsi pengawasan itu berjalan struktural seperti itu ya. Prinsipnya pemerintah daerah yang lebih rendah bertanggung jawab kepada pemerintah daerah yang lebih tinggi atau di atasnya gitu. Jadi saling mengawasi, ada jenjang ya, atau kontrol yang bertingkat. Nah, itu vertikal itu ya, dari atas ke bawah dia. Namun ada juga ya hubungan dalam pemerintahan itu yang sifatnya horizontal. Ya, horizontal tadi saya katakan setara ya, sifatnya setara, horizontal. Nah, ini bukan pengawasan sifatnya ya, bukan struktural sifatnya, namun ini lebih kepada kerjasama saja ya antar organ pemerintahan. Horizontal itu yang terlibat adalah organ-organ pemerintahan yang memiliki derajat yang sama gitu. Nah, itu horizontal. Nah, sedangkan vertikal tadi organ-organ pemerintahannya itu beda tingkatan. Ya, tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, lurah, desa gitu. Ya, dia vertikal berarti ada struktural di situ, ya. Bisa intervensi pemerintahan lebih rendah itu mengikuti perintah yang di atasnya, nah begitu. Nah, sedangkan horizontal itu setara, ya. Dia sifatnya kerjasama antar organ-organ pemerintahan yang memiliki derajat yang sama, gitu. Misalnya apa? Nah, contohnya banyak lah yang setara. Misalnya pemerintah daerah Kabupaten Bungo, nah bekerja sama ya dengan pemerintah daerah Kabupaten Tebo, dengan pemerintah daerah Kabupaten Merangin. Nah, sama-sama satu level, sama-sama kabupaten, mereka bekerja sama. Kerjasama misalnya dalam pemberantasan COVID, misalnya ada kebijakan bersama gitu, bisa ya. Misalnya pemerintah Provinsi Jambi bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, misalnya untuk melaksanakan suatu program-program kerja tertentu, misalnya ya terkait COVID, misalnya di perbatasan masing-masing daerah. Nah, sama-sama koordinasi ya, dikerahkan petugas-petugasnya untuk menjaga. Nah, bekerja sama sifatnya, itu horizontal ya. Ya, atau yang lebih tinggi lagi misalnya antar negara ya, negara Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Malaysia atau dengan pemerintah Amerika ya, dengan Arab Saudi misalnya, itu horizontal ya, dia hubungannya sederajat ya, kerjasama. Di situ tidak ada pengawasan yang sifatnya struktural ya, tidak ada intervensi, tidak ada. Kalau dalam hubungan horizontal itu ya check and balances saja, ya saling mengawasi, saling mengimbangi saja, karena ini adalah organ-organ pemerintahan yang levelnya setara begitu ya. Nah, itu ya pertama terkait hubungan antara tingkat-tingkat dalam pemerintahan. Nah, lalu tadi kita bicara pengawasan kan ya, adanya hubungan vertikal, hubungan horizontal itu ya tentu tidak terlepas dari adanya pengawasan. Ya, kalau vertikal dia pengawasannya top down ya, struktural, sedangkan horizontal ya check and balances saja ya, saling mengawasi, saling mengimbangi secara setara gitu. Nah, sedangkan alasan adanya pengawasan itu sendiri apa ya di dalam pemerintahan? Karena memang dalam pemerintahan itu penting sekali yang namanya pengawasan. Nah, pengawasan itu ya dia berfungsi ya adanya untuk koordinasi
misalnya mencegah atau mencari penyelesaian konflik kepentingan. Ya, tentu ini ya. Jadi baik hubungan vertikal maupun horizontal dalam organ-organ pemerintahan dalam sebuah negara itu dalam rangka pelaksanaan koordinasi, itu yang pasti. Jadi maupun baik vertikal maupun horizontal itu semua koordinasi. Namun koordinasi yang vertikal dan koordinasi horizontal. Nah, jadi kalau Anda belajar administrasi negara itu kan ada ya konsep-konsep koordinasi itu, ya. Ada koordinasi vertikal, ada koordinasi horizontal. Nah, itu harus paham bedanya. Kalau koordinasi vertikal berarti dia atas bawah ya sifatnya, ya struktural. Sedangkan koordinasi yang bersifat horizontal itu ya kerjasama atau sifatnya check and balances ya, saling mengawasi, saling mengimbangi secara setara. Ya, ini untuk organ-organ yang memiliki derajat yang setara juga. Nah, jadi koordinasi ya, alasan adanya pengawasan itu untuk melakukan koordinasi. Koordinasi itu dilakukan untuk mencegah atau mencari penyelesaian konflik kepentingan. Nah, jadi terkadang ya antar organ-organ dalam pemerintahan itu ya, baik yang sifatnya vertikal maupun horizontal, ada ego sektoral di sana. Ego sektoral itu adalah ya rasa apa namanya memiliki kewenangan ya pada masing-masing organ tadi ya, padahal terkadang itu bukan kewenangannya ya, atau dia punya program, nah dalam pelaksanaannya mementingkan programnya sendiri tapi mengesampingkan yang lain. Nah, itu kan tidak boleh juga. Tentu dalam pemerintahan itu harus sinkron atau harmonis ya, sejalan. Misalnya misalnya ya antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Pendidikan misalnya ya, sekarang misalnya itu kan antar organ itu ya yang sifatnya setara. Nah, ini harus ada koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing agar dapat diminimalisir adanya konflik kepentingan. Nah, misalnya sekarang di tengah kondisi COVID sekarang ini, Kementerian Kesehatan menginginkan pembatasan sosial besar-besaran di tengah-tengah masyarakat. Ya, aktivitas masyarakat harus dibatasi semaksimal mungkin agar dapat meminimalisir terjadinya penyebaran COVID. Nah, itu adalah program dari Kementerian Kesehatan. Nah, sementara kementerian lain, pendidikan juga punya program, misalnya tentu dia harus memastikan peserta didik itu sekolah dengan baik, ya, mendapatkan pembelajaran gitu. Nah, ini bagaimana mensinkronkannya? Tidak mungkin hanya karena mencegah aktivitas masyarakat ya yang sifat berkumpul. Nah, sementara mengesampingkan pentingnya pendidikan. Nah, kan tidak boleh juga begitu. Nah, maka harus ada solusi di situ. Nah, maka katakan mencari penyelesaian. Nah, bagaimana? Nah, mungkin sekolah tetap dibatasi, kuliah tetap dibatasi karena itu permintaan dari kesehatan. Nah, namun agar pendidikan tetap berjalan, nah disiasati dengan cara apa? Belajarnya daring misalnya, seperti kita lah sekarang ini kan, gitu. Nah, atau ya sekolah-sekolah tergantung gurunya seperti apa mekanisme. Nah, itu. Nah, lalu kementerian lain apa lagi? Misalnya kementerian perhubungan misalnya. Nah, ini bagaimana ya? Bagaimana mencegah ya supaya semuanya berjalan gitu kan ya. Nah, mungkin dibatasi perpindahan orang gitu kan, yang ke provinsi-provinsi lain dibatasi. Nah, inilah yang dikatakan sebagai ya koordinasi itu ya, baik ini sifatnya vertikal tadi ataupun horizontal juga sama misalnya ya. Ya, tadi sudah saya contohkan misalnya antara pemerintah Provinsi Jambi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkoordinasi dalam hal apa? Misalnya dalam hal mencegah persebaran COVID misalnya. Nah, maka sama-sama ada kebijakan saling melarang warganya untuk mengunjungi ya kabupaten provinsi-provinsi lain gitu. Nah, tapi saling kerjasama sepakat itu ya. Nanti jangan yang dari Provinsi Jambi masuk Sumatera Barat dilarang, yang dari Sumatera Barat masuk Jambi boleh, kan tidak adil juga. Itu harus adanya koordinasi. Nah, begitu kira-kira ya.
makanya pengawasan itu penting, karena pengawasan itu dalam rangka koordinasi juga gitu. Nah, lalu ya alasan adanya pengawasan itu pengawasan kebijaksanaan, ya tentu ya setiap kebijakan dari organ pemerintahan itu tentu perlu diawasi, ya jangan sampai kebijakan itu ternyata kebijakan yang keliru, kebijakan yang ternyata tidak berpihak kepada rakyat, justru malah menindas, justru malah menjadi beban kepada rakyat. Maka harus ada pengawasan terhadap setiap kebijakan. Nah, maka muncullah tadi pengawasan vertikal. Jadi tadi kan saya katakan organ pemerintahan yang lebih rendah itu dia bertanggung jawab kepada yang lebih tinggi. Nah, maka misalnya pemerintah provinsi ya dalam mengambil kebijaksanaan atau kebijakan itu akan diawasi oleh pemerintah pusat. Nah, jadi kalau ada kebijakannya yang kira-kira keliru, menyimpang, maka pemerintah pusat akan memberikan peringatan atau justru malah menarik kebijakan itu. Nah, gitu. Atau lebih rendah lagi ya pemerintah kabupaten kota dengan provinsi pengawasannya, ya. Nah, misalnya apa? Dalam pembuatan peraturan daerah misalnya. Ya. Nah, peraturan daerah kabupaten kota itu harus dilakukan executive review, ya, harus laporkan kepada pemerintah provinsi untuk dilihat substansinya benar enggak. Nah, juga pemerintah provinsi rancangan perdanya itu ya itu juga harus dilaporkan kepada Mendagri untuk juga diperiksa apakah sudah benar atau tidak. Nah, itulah dikatakan pengawasan terhadap kebijaksanaan. Jangan sampai ada yang ya kebijaksanaan itu ternyata malah merugikan gitu, ya. Termasuk juga pengawasan terhadap kualitas, ya tentu kualitas ini dalam arti kualitas kinerja organ-organ pemerintahan itu sendiri maupun kualitas ya tentu kebijakan yang diambil, ya. Nah, tentu harus diawasi, kalau tidak akan apa ya rendah kualitasnya. Kualitas apa? Kualitas pelayanan misalnya. Ya misal pemerintah kabupaten kota ini ya tentu punya pegawai-pegawai kan di setiap instansi-instansinya. Nah, untuk memastikan kualitasnya ini bagus ya pelayanannya, kualitas SDM-nya bagus ya untuk masyarakat. Nah, maka harus ada yang mengawasi, tentu yang lebih tinggi ya pemerintah provinsi mengawasi gitu. Dengan cara misalnya memberikan reward and punishment ya terhadap ya pegawai yang berprestasi atau yang tidak gitu ya, lalu memberikan peningkatan kualitas SDM dengan pelatihan itu untuk meningkatkan kualitas gitu ya. Nah, makanya perlunya pengawasan itu salah satunya itu juga, dan tentu saja yang keempat alasan keuangan. Nah, tentu ini sangat logis sekali kan, pengawasan itu untuk memastikan penggunaan keuangan ya di pemerintahan itu berjalan dengan accountable ya atau berjalan dengan baik ya, tidak ada korupsi ya, tidak ada penyalahgunaan keuangan. Nah, misalnya begini, di pemerintah kabupaten atau kota atau provinsi juga ya, atau bahkan tingkat pusat itu ada organ dalam pemerintahan itu yang bertugas untuk mengawasi ya keuangan ya, penggunaan keuangan atau pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan dan lain sebagainya. Misalnya di kabupaten kota ada inspektorat, provinsi juga ada inspektorat, kalau tingkat pusat ada BPK misalnya, itu untuk mengawasi. Nah, jadi misalnya proyek di Kabupaten Bungo ini ada proyek pembangunan jalan misalnya, ada proyek pembangunan sekolah, proyek pembangunan instansi kantor misalnya. Nah, tentu pembangunan itu adalah penggunaan keuangan. Nah, ini harus diawasi, jangan sampai ya uang pemerintah yang sudah dihabiskan untuk pembangunan ya dengan jumlah miliaran misalnya, ya ternyata hasilnya dibuat ala kadarnya, dibuat asal jadi saja ya, jalan, jembatan misalnya baru beberapa tahun sudah rubuh padahal uang sudah habis ke sana investasi. Nah, inilah alasannya harus ada pengawasan supaya ya pelaksanaannya itu betul-betul efektif ya dan efisien.
ya dengan anggaran sekian, hasilnya pun juga bagus, ya sebanding. Nah itu yang diharapkan, maka harus ada pengawasan internal dulu ya oleh inspektorat. Kalau ada temuan-temuan, ya misalnya begini, misalnya bangunan itu kan ada spesifikasinya, ya misalnya dindingnya terbuat dari apa, terus ketebalan plasternya berapa, besinya ukuran berapa, lantainya apa, ketebalan sengnya, atapnya berapa, misalnya itu semua kan sesuai spesifikasi. Nah ini harus dipastikan berjalan, maka inspektorat mengawasi, jangan sampai nanti dalam pelaksanaan malah dikurang-kurangi kualitasnya, nah sehingga berdampak kepada hasilnya nanti. Nah maka harus diawasi gitu ya, termasuk keuangan ya, untuk hal-hal lain misalnya terkait honorarium ya, bagaimana penggajian ya karyawan atau pegawai-pegawai gitu ya, tentu harus diawasi, jangan sampai ada apa namanya pemborosan anggaran yang tidak perlu misalnya gitu, harus diawasi. Misalnya terkait honorarium, seorang pegawai pemerintahan itu tentu berhak dengan honorarium, nah, tapi tentu harus ada pengaturannya seperti apa, jangan sampai ya honor itu jor-joran tanpa batas, nah, sehingga menghambur-hamburkan keuangan daerah, nah tidak boleh juga. Nah, maka harus adanya pengawasan ya, bagaimana ini buatlah aturan oleh pemerintah yang lebih tinggi kan, atau nanti inspektorat untuk mengawasi misalnya gitu. Lalu perlindungan hak dan kepentingan masyarakat ya, tentu ya ini kita kembali kepada fungsi adanya pemerintahan itu ya adalah untuk masyarakat sebenarnya. Kan ini berdasarkan teori kontrak sosial sebenarnya. Adanya negara itu untuk melayani masyarakat. Nah, maka adanya organ pemerintahan yang berjalan itu semata-mata untuk melayani masyarakat, untuk mewujudkan apa yang menjadi reh ide atau cita-cita hukum dari masyarakat itu, untuk menjadi negara yang adil, makmur, sejahtera. Nah, itu harus adanya pemerintahan berjalan, maka harus ada pengawasan di situ supaya memastikan ya apa yang menjadi kepentingan masyarakat itu dapat terpenuhi. Nah, gitu. Jadi adanya organ pemerintahan negara itu untuk melindungi masyarakat, bukan untuk melindungi cukong-cukong pengusaha seperti yang banyak diributkan orang terkait undang-undang cipta kerja itu. Ya, disebut-sebut undang-undang itu tidak berpihak kepada masyarakat, justru berpihak kepada cukong ya, pengusaha. Banyak aturan yang menindas di situ ya. Banyak yang menyebut begitu, walaupun kita belum tahu pasti karena belum ada beredar undang-undangnya kan. Ya, saya juga masih menunggu-nunggu kalau itu undang-undangnya sudah ada baru bisa dipastikan betul seperti apa substansinya. Kalau sekarang itu kan tidak tahu, nanti dikira begini ternyata tidak gitu kan, karena banyak hoax juga yang beredar. Ya, banyak hoax yang beredar mengatakan undang-undang itu buruk padahal tidak, atau sebaliknya hoax yang klarifikasi justru itu yang hoax gitu kan. Nah, jadi kita belum tahu sekarang ya. Nah, begitu. Jadi adanya pengawasan itu pada akhirnya untuk perlindungan hak dan kepentingan masyarakat. Jangan sampai ada penindasan, ada kebijakan-kebijakan yang memberatkan, maka ada pengawasan. Nah, misalnya kita kembali kepada trias politika misalnya. Ya, ada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif misalnya. Nah, eksekutif kan pemerintah yang menjalankan pemerintahan, bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, ini pemerintah ini dalam menjalankan tugasnya harus diawasi nih. Secara kalau dalam trias politika berarti pengawasannya horizontal karena itu setara kan, check and balances. Nah, maka ada legislatif mengawasi, ada yudikatif mengawasi, jangan sampai ada penyimpangan. Kalau penyimpangan bisa diingatkan atau diberi sanksi malah ya, kalau ada pelanggaran hukum ya dihukum, misalnya ada korupsi, ada proyek fiktif, ada nepotisme, kolusi, ya bisa diawasi dan diberi sanksi kalau memang terbukti kan begitu. Nah, kalau ada ternyata peraturan undang-undangan itu yang menindas, yang memberatkan, ya bisa saja nanti diperbaiki, dirubah substansinya oleh lembaga legislatif misalnya, ya gitu. Nah, selanjutnya bentuk pengawasan